Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Soulmate Lina Purwati. Mari berbahagia belajar matematika. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel ini ya. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap berbahagia belajar matematika. Nah, hari ini kita akan belajar apa? Hari ini kita akan belajar tentang sudut di antara dua vektor. Nah, sebelum melanjutkan, saya ingin mengingatkan kembali tentang materi minggu lalu. Kalau minggu lalu kita kan punya dua vektor ya, kita belajar hasil kali skalar dua vektor. Di sini kita punya vektor U, lalu ada vektor V. Nah, di antara kedua vektor ini ada sudutnya. Kemarin hasil skalarnya didefinisikan sebagai U dot V, hasil kali skalar ya minggu lalu. Hasil kali skalar dua vektor. Minggu lalu kita didefinisikan sebagai kalau ada sudutnya diketahui, berarti ini panjang U dikali panjang V cos theta. Ini kalau tetanya diketahui minggu lalu. Tapi minggu sekarang, hari ini kita akan belajar bagaimana kalau tetanya tidak diketahui. Nah, kita akan mencari cos theta itu. Nah, jadi sudutnya sekarang berarti kan kita punya panjang U kali panjang V sama dengan cos theta. Nah, sekarang yang akan kita cari cos tetanya gitu. Tetanya. Nah, berarti kan panjang U kali panjang V-nya pindah ruas tuh, kali pindah ruas jadi bagi. Berarti U dot V sama dengan dibagi dengan panjang U, karena tadi panjang U panjang V-nya adalah pindah ruas, ini sama dengan cos theta. Jadi kalau kita ada vektor U dan vektor V, sudutnya, sudut yang diapitnya atau nilai kosinus di antara kedua vektor itu adalah U dot V dibagi dengan panjang U kali panjang V, di mana nanti U dot V-nya kita pakai perkalian skalar. Misal U-nya adalah U1, U2, V-nya V1, V2, berarti U dot V-nya yang minggu lalu U1 kali V1 ditambah U2 kali V2. Sedangkan panjang U-nya adalah akar dari U1 kuadrat ditambah U2 kuadrat. Lalu panjang V-nya adalah akar dari V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat gitu. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan bahas di contoh soal. Nah, kita lanjutkan contoh soal. Saya langsung bahas UK 10 ya, biar nanti contoh soal di LKS bisa dibaca dan ini ada variasi pembahasan soal lainnya gitu. Nah, nomor 4, diketahui vektor A itu adalah 3, 4. Saya buat vektor kolom. Terus B-nya adalah 15 min 8. Pertanyaan A. Hitunglah A dot B. Nah, A dot B ini berarti A1, ini A2, ini B1, ini B2. A dot B perkalian titik, perkalian skalar, berarti A1 kali B1 ditambah A2 kali B2. A1-nya 3 dikali B1 15 ditambah A2-nya 4, B2-nya min 8. 3 kali 15 45 dikurangi 32 sama dengan berarti ini 3, ini 1, 13.
Lalu panjang A itu sama dengan akar dari A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat. A1-nya 3 kuadrat, A2-nya 4 kuadrat. Berarti 3 kuadrat 9 ditambah 16 akar 25 itu sama dengan akar 25 itu 5 kali 5 karena sepasang boleh keluar. Lalu panjang B-nya adalah akar B1 kuadrat ditambah B2 kuadrat. B1-nya 15 kuadrat, B2-nya min 8 kuadrat. Berarti sama dengan 225 ditambah 64 sama dengan akar 289. Ini ketemu 17. Soal B, diminta menghitung besar sudut antara vektor A dan vektor B. Ingat bahwa berarti gambarnya seperti ini, ada A, ada B, ada vektor A, ada vektor B. Ini tetanya di sini. Lalu tadi kita rumusnya cos theta itu adalah A dot B, karena di sini vektornya A, jadi A dot B. Kita sesuaikan aja karena ini hanya penamaan. A dot B dibagi dengan panjang A dikali panjang B. Nah, cos theta berarti sama dengan A dot B-nya tadi 13 dibagi dengan panjang A-nya 5, panjang B-nya 17. Berarti cos theta itu sama dengan 13 per 65. 13 per 85. Nah, ini cara menghitung tetanya bagaimana? Theta berarti adalah cosnya pindah ruas ke kiri, ke kanan berarti cos inverse atau arkes cos 13 per 85. Ini dibahas secara khusus di matematika wajib bab 2 trigonometri. Nah, cara ngitungnya bagaimana? Kalau dia itu bukan hasil sudut istimewa, nanti kita berarti pakai kalkulator. Saya tunjukkan cara menghitungnya. Inverse juga bisa ditulis sebagai arkes gitu, ARC. Mencari sudut dari cos yang nilainya adalah 13 per 85. Saya menghitungnya pakai bantuan Wolfram Alpha. Jadi kita buka dulu webnya Wolfram Alpha gitu. Terus nanti kita tulis tadi arkes cos. Nilai kosinusnya adalah 13 per 85. Nah, kita enter. Nah, ini kalau dia desimal itu 1,417 sekian. Ini dalam bentuk radian. Nanti pas di matematika wajib dibahas ya bedanya radian sama derajat. Kita pakai yang derajat aja ini, 81,2 derajat. Jadi sudut di antara vektor A dan vektor B adalah 81,2 derajat. Nah, kita lanjutkan bagaimana kalau dia di R3. Bagaimana kalau mencari kosinus sudut di antara dua vektor di R3. Kita bahas UK10 nomor 8. Diketahui dua buah vektor masing-masing P-nya adalah 3, 2, negatif 6. Q-nya adalah 2, negatif 1, 2. Pertanyaannya, tentukan kosinus sudut di antara kedua vektor tersebut. Berarti nanti kita mencari cos theta sama dengan, di sini namanya P ya kita sesuaikan. P dot Q. Jadi perkalian titik dibagi perkalian panjang vektor masing-masing. Panjang P dikali panjang Q. Nah, berarti yang kita perlukan sekarang adalah pertama, cari dulu P dot Q. Nah, di sini berarti P1, ini P2, ini P3, ini Q1, ini Q2, ini Q3. Nah, P dot Q berarti P1 kali Q1 ditambah P2 kali Q2 ditambah P3 kali Q3.
P1-nya 3, Q1-nya 2, P2-nya 2, Q2-nya negatif 1, P3-nya negatif 6, Q3-nya 2. 3 kali 2 itu 6, lalu 2 kali min 1 min 2, min 6 kali 2 min 12. Ini berarti 6 dikurangi 2 itu 4. 4 dikurangi 12 negatif 8. Nah, selanjutnya kita butuh panjang P. Panjang P itu sama dengan akar P1 kuadrat ditambah P2 kuadrat ditambah P3 kuadrat. Komponen-komponennya dikuadratkan lalu ditambah terus diakarkan. Nah, P1-nya adalah 3 kuadrat, P2-nya 2, P3-nya negatif 6 kuadrat. Berarti sama dengan akar 3 kuadrat 9, 2 kuadrat 4, negatif 6 kuadrat 36. Berarti kita punya 9 tambah 4 13, 13 tambah 36 akar 49. 49 itu sama dengan 7 kali 7 karena sepasang berarti keluar akar. Selanjutnya adalah panjang Q. Nah, panjang Q berarti komponen-komponennya kita kuadratkan. Q1 kuadrat lalu ditambah Q2 kuadrat lalu ditambah Q3 kuadrat. Nah, kita perhatikan di sini Q1-nya siapa? Betul, Q1-nya 2 kuadrat, Q2-nya negatif 1 kuadrat, Q3-nya 2 kuadrat. 2 kuadrat adalah 4. Ini negatif 1 kuadrat berarti 1 ditambah 4 berarti akar 9. 9 itu adalah 3 kali 3 sepasang berarti boleh keluar. Nah, sekarang langsung ke cos theta. Cos theta sama dengan P dot Q perkalian titik skalar. Perkalian titiknya dibagi dengan panjang P kali panjang Q. P dot Q-nya berarti tadi min 8 dibagi dengan ini 7 kali 3 berarti min 8 per 21. Ini cukup sampai sini saja karena pertanyaannya adalah kosinus sudut. Beda dengan nomor 4 tadi. Nomor 4 tadi pertanyaannya adalah besar sudut. Kalau besar sudut berarti kita harus sampai cari theta itu sama dengan berapa. Kalau hanya kosinus berarti cukup cos theta sama dengan berapa. Nah, materi berikutnya adalah kalau kita punya jenis-jenis sudutnya gitu. Nah, kita punya A dan B itu vektor tak nol atau dia itu punya komponen-komponen bukan nol. Vektor bukan nol dan theta itu sudut di antara vektor A dan B. Nah, pertama kalau tetanya itu lancip itu berarti di kuadran pertama. Ini materi matematika wajib terpakai sekali di sini. Berarti kalau di kuadran pertama jelas bahwa kosinus di kuadran pertama kan bersifat positif ya. Karena positif berarti nanti kita akan punya A dot B-nya perkalian titiknya itu juga lebih dari 0. Nah, kenapa begitu? Karena cos theta itu sama dengan A dot B per panjang A kali panjang B. Jelas bahwa yang penyebut ini pasti positif. Nah, kalau penyebut positif, ini cos theta-nya juga positif, berarti A dot B-nya juga positif, begitu. Nah, yang kedua, kalau theta-nya itu tumpul, sudut di antara kedua vektor itu tumpul. Jelas bahwa kalau tumpul itu berarti di kuadran kedua. Di kuadran kedua, kosinus theta itu bersifat negatif. Nilainya negatif. Berarti A dot B-nya juga nilainya negatif. Sama seperti ini tadi, cos theta itu sama dengan A dot B
per panjang A kali panjang B. Yang bawah itu karena panjang kali panjang, norm nilai mutlak akar itu selalu positif. Ini nilainya negatif, berarti tanda yang menghasilkan apa dibagi positif yang hasil negatif, berarti kan yang ini juga negatif. Yang ketiga, ini bagaimana kalau tetanya itu 90 derajat. Jelas bahwa kosinus 90 derajat itu sama dengan 0. Nah, bagaimanakah nilai A dot B-nya? Gitu. Nah, kita coba lihat di sini dulu. Cos theta sama dengan A dot B dibagi dengan panjang A kali panjang B. Jelas bahwa A dan B ini bukan vektor 0, otomatis panjang A juga bukan 0, panjang B juga bukan 0, dan penyebut itu tidak boleh 0 juga agar terdefinisi. Jadi ini bukan 0, otomatis panjang A kali panjang B itu ada nilainya yang bukan 0. Sedangkan cos theta tadi maunya cos 90 derajat sama dengan A dot B ini yang penyebut bukan 0. Nah, ini itu 0 sama dengan A dot B dibagi panjang A kali panjang B. Ini mau dikali silang juga boleh. Kalau dikali silang kan tetap ya ketemunya 0 sama dengan panjang A kali panjang B. Jadi kalau tetanya sudut di antara vektor A dan B itu 90 derajat atau siku-siku atau tegak lurus, berarti kita akan punya A dot B-nya adalah 0. Untuk lebih jelasnya kita bahas UK 10 nomor 9 gitu. Diketahui vektor A dan B serta A tegak lurus terhadap B, otomatis tegak lurus tetanya 90 derajat. Arti teta 90 derajat berarti A dot B-nya sama dengan 0. Ini adalah A1, ini A2, ini A3, ini B1, B2, B3. A dot B sama dengan 0. Ingat bahwa A dot B A1 kali B1 ditambah A2 kali B2 ditambah A3 kali B3. Ini sama dengan 0. Perhatikan di sini A1-nya adalah 4, B1-nya adalah P, A2-nya 2, B2-nya 3, A3-nya negatif 3, B3-nya 6, ini sama dengan 0. 4 kali P, 4P, 2 kali 3, 6. Min 3 kali 6, min 18 sama dengan 0. 4P, 6 min 18, min 12 sama dengan 0. 4P sama dengan 12, P-nya adalah 12/4 sama dengan 3. Jadi penggunaannya seperti ini, menentukan komponen. Terus diketahui sudutnya itu adalah tegak lurus. Nah, kita lanjutkan ke sifat yang keempat. Nilai tetanya yang keempat itu kalau tetanya itu sama dengan 0 derajat. Arti kalau sudut di antara kedua vektor itu 0, berarti artinya adalah dia berimpit dan searah. Kan berarti dia membentuk 0 derajat kan? 0 derajat atau ini berimpit boleh. Searah gini juga boleh. Kan nanti tak pindah kan juga jadinya tetap seperti ini kan. Nah, ini sudutnya 0 derajat. Jelas bahwa cos 0 derajat itu sama dengan 1. Nah, berarti kita akan punya nilainya cos theta itu sama dengan A dot B dibagi dengan panjang A kali panjang B. Ini cos tetanya itu adalah cos 0 derajat A dot B. Lalu ini cos dibagi dengan panjang A kali panjang B. Cos 0-nya adalah 1. Ini A dot B dibagi dengan panjang A kali panjang B. Kita kalikan silang berarti diperoleh A dot B sama dengan panjang A kali panjang
B. Itu yang keempat. Yang kelima, ini gimana kalau tetanya itu sama dengan 180 derajat. Artinya 180 derajat itu kan pol itu ya, busur lingkaran penuh, ini setengah lingkaran ya, busur lingkaran, ini 0, ini 180 derajat. Nah, berarti ini dia harus berlawanan arah. Nah, ini 0 ke sana set. Nah, ini sampai sini. Dia namanya 180 derajat. Jadi harus berlawanan arah. Kalau 0 tadi itu searah, kalau 180 derajat dia berlawanan, mereka berlawanan arah. Ini terus ke sini. Nah, karena cos 180 derajat, cos 180 derajat itu sama dengan negatif 1, maka kita akan punya cos theta sama dengan A dot B dibagi panjang A kali panjang B. Cos theta-nya jelas negatif 1 sama dengan A dot B per panjang A kali panjang B. Kita kalikan silang, diperoleh bahwa A dot B sama dengan negatif A kali negatif panjang A dikali panjang B. Oke, cukup sampai di sini pembahasan kita. Untuk video pembelajarannya kita lanjutkan ke forum diskusi di grup WA ya. Nanti tetap seperti minggu lalu, kita latihan soal. Bagi yang mengerjakan berarti ada nilai plusnya. Nilai plusnya ini bisa menyelamatkan nilai yang mengenaskan kalau UTS, UAS, ulangan itu buruk, jadi bisa diselamatkan dari nilai plus ini gitu ya. Nanti minggu depan kita bahas lagi materi berikutnya dan kuis. Kalau bingung jangan ragu buat bertanya ya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Mari berbahagia belajar matematika.